Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Fala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pagi ini masih dikaruniakan Allah menggunakan nikmat-nikmat Allah. Kita belum termasuk orang yang sudah dibatasi oleh Allah menggunakan nikmat karena sudah sampai ajalnya. Maka setiap kesempatan yang diberikan Allah untuk hidup di dunia, kita gunakan sebagai kesempatan untuk berbekal di akhirat. Sebab hidup di dunia ini singkat, setelah di dunia panjang. Tak terhitung entah berapa lama setelah kita di dunia ini kita lalui perjalanan akhirat. Salawat teriring salam pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita lanjutkan kajian fikih kita. Kita pagi ini membahas tentang mandi wajib. Mandi ini secara umum ada dua. Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi wajib ada sebabnya. Sehingga nanti akan kita bahas ketentuan mandi wajib, rukun mandi wajib, dan apa saja mandi sunnah di kajian kita tentang mandi wajib, kemudian sunnah. Mandi ini adalah syariat yang Allah suruh kepada kita melalui Al-Quran dan hadis. Bukan sekedar manusia menganggap mandi itu baik. Dan dulu di Eropa di zaman kegelapan, mereka tak mengenal namanya mandi. Mereka tak mengenal mandi seperti kita lu tukar pakaian. Setelah kenal Islam baru mereka mengenal mandi. Bahkan dulu ketika ada tempat pemandian umum di Spanyol dan sekitarnya, waktu itu Andalusia, kemudian Kurtuba, dan berbagai daerah yang dulu dalam kawasan Islam, itu berbagai tempat pemandian dihancurkan oleh Isabel dan pasukannya. Sebab mereka tak suka. Tapi kemudian berangsur-angsur mereka kenal juga dengan mandi. Satu sisi Bapak Ibu, kenapa mereka tak suka mandi ini? Di Arab, Eropa, musimnya itu ada 4. Dan sangat kentara ketika musim panas dan musim dingin. Kalau udah musim dingin itu, kita pun mahasiswa Indonesia kalau di Mesir, kadang-kadang mandi sekali 3 hari. Tak berkeringat memang. Tak berkeringat, kemudian air itu dingin betul. Bayangkan subuh ini berwudu dengan air yang baru, kalau freezer itu ada es malam, baru mencair dia sekarang. Itu gunakan wudu subuh ini ketika wudu zuhur seperti itu. Karena suhu 5 derajat, 3 derajat. Rata-rata suhu itu antara 5 sampai 15 kalau musim dingin. Sebagian tempat sampai min. Saya pernah di Korea itu sampai min 9. Kabarnya itu sampai min 33. Sungai Hanggang di Korea itu kadang-kadang bisa beku ketika suasana min 17 derajat. Jadi orang bisa jalan di atas sungai karena sungainya beku. Min 9 itu sebagian tempat kayak danau lah di kita, itu airnya sudah beku. Maka satu sisi mereka tak mengenal mandi ini karena sangat dingin. Sebab mandi ini kan butuh air. Kemudian Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah-salah dalam menggunakan air ini, ada sahabat yang meninggal. Waktu itu sahabat dia
pergi keluar Madinah. Ketika malam dia tidur lalu mimpi basah. Padahal sebelumnya dia luka, di kepalanya luka. Ditanya ke kawannya, saya ini boleh tayamum atau mesti mandi? Kata yang ditanya, mesti mandi. Sebab tayamum tak ada. Setelah mandi orang tadi, rupanya meninggal dia. Dingin. Kemudian luka. Bagian kepala lagi. Meninggal dia. Sampai ke Madinah, ceritalah sahabat yang hadir. Kejadiannya seperti ini Rasul. Marah Rasul. Kata Rasul, syifa'ul 'i as-su'al. Orang kalau tidak tahu, baiknya bertanya. Jangan sampai kita tidak tahu, tapi berpandai-pandai menjawab. Meninggal orang tadi, itu karena memang takdir dia, tapi satu sisi sebab akibatnya karena petunjuk dari orang yang tidak tahu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak tahu perkara agama, sebaiknya jangan ikut bicara. Bicaralah yang kita paham. Bicaralah yang kita tahu. Sebab ada yang fatal sampai seperti itu. Dengan Nabi ingatkan betul, syifa'ul 'i as-su'al. Obat tidak tahu itu hanya bertanya. Obat kalau kita dungu itu bertanya. Nah, kira begitu bahasa Nabi. Sehingga Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita lihat banyak orang dia memang belajar agama, tapi boleh jadi baru sedikit, baru hal-hal yang umum, tapi sudah berani berfatwa. Hati-hati. Nabi ingatkan, ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani berfatwa, dia adalah orang paling berani masuk neraka. Kenapa? Kalau tak berilmu, dia sesat, orang lain dia sesat. Kalau dia berilmu, salah dia sudah dengan ilmu. Soal bagaimana hakikatnya menurut Allah nggak ada yang tahu, tapi dia sudah dengan ilmu. Sama dengan kita di kampus, kalau orang sudah melakukan secara ilmiah, hasil kesimpulan yang nggak sama dengan yang lain, orang terima. Tapi kalau caranya tidak ilmiah, orang sudah tolak dari awal. Caranya nggak benar, apalagi hasilnya. Oleh karena itu, bila kita tak paham ilmu agama, lebih baik bertanya kepada yang paham. Karena yang pahamlah yang bisa menjelaskan yang tidak paham. Yang tidak paham tak bisa memberitahu kepada yang tak tahu. Mesti yang paham. Dalam Al-Quran Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah senang dengan orang yang mereka suka bertaubat, suka mensucikan diri mereka, suka taharah. Taharah kecil, taharah besar, mensucikan diri lahir dan batin dari najis, dari kekufuran, dari sifat angkuh dan lain-lain. Kata Syekh Mutawalli Sa'arawi, kalau Allah tidak mencintai kita karena jihad kita, tidak mencintai kita karena takwa kita, tidak mencintai kita karena syukur kita, minimal jadilah orang yang dicintai Allah karena dia at-tawwab, orang yang suka taubat, wal mutatahhirin, orang yang suka bertaharah. Karena untuk berjihad butuh pengorbanan, butuh badan, butuh uang. Untuk bersyukur sering kita lupa, dikasih nikmat sering kita salah pakai. Tapi untuk bertaubat insyaallah mudah. Tinggal rajin istighfar, rajin minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslimin ayaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yawma. Adalah hak, patut bagi setiap muslim dalam setiap 7 hari dia mandi 1 kali, mandi 1 hari. Yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadah. Dia basuh ketika mandi itu badan dia dan kepala dia. Maknanya utuh mandi itu, total.
Tak hanya mandi basuh badan tapi kepala ditinggalkan, atau basuh kepala badan tak dibasuh. Kan di kita ada yang gitu kan, mandi setengah-setengah. Kadang badan dibasuh, kepala tidak. Atau dibasuh kaki, basuh tangan, kepala tidak atau badan tidak. Tapi Nabi katakan adalah hak mesti bagi setiap muslim minimal dalam 7 hari dalam sepekan ada 1 hari dia mandi. Paling minimal hari Jumat. Apalagi laki-laki akan berangkat sholat Jumat, minimal sekali mandi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan mandi wajib? Tadi mandi sudah wajib dan sunnah. Yang menyebabkan mandi wajib di antaranya satu, kita bahas yang mudah dulu. Haid. Kalau perempuan sudah bersih dari haid, dia sebaiknya mandi baru lakukan yang lain-lain. Mohon maaf, termasuk berhubungan suami istri, mandi dulu setelah haid baru yang lain. Yang kedua, perempuan yang selesai nifas. Nifas darah yang keluar pasca melahirkan. Kalau sudah selesai, apakah 40 hari, 50 hari, 60 hari, atau 30 hari, 20 hari? Nifas ini umumnya 40 hari. Paling lama 60 hari. Berapakah pastinya nifas? Tidak pasti. Setiap orang bisa berbeda-beda. Sehingga mungkin saja ada perempuan 45 hari, mungkin 20 hari, mungkin 15 hari, mungkin 60 hari, atau mungkin di angka yang lain. Jadi haid, nifas. Yang ketiga, meninggal. Ini bukan dia mandi. Orang mati dimandikan. Kalau sempat orang meninggal mandi sendiri, nanti orang Masjid Darul Aman nanti tak mau lagi ngurus mayat. Jadi karena meninggal dimandikan. Kenapa kita mandikan? Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, kami muliakan anak cucu Adam itu. Bentuk memuliakannya di antaranya kalau dia meninggal, dia tak dibuang saja. Dia tak ditanam saja. Tapi dia dimandikan, dia dikafani, dia disolatkan dan dikuburkan. Proses penguburannya punya hakam hukum pula. Maka manusia ini dia dimuliakan oleh Allah ketika masa hidup, ketika dia sudah meninggal. Kemudian yang menjadi sebab mandi lagi ada tambahan, kalau perempuan ini dia tidak mengalami nifas, bersalin. Kenapa kita sebut tak mengalami nifas? Ada ibu Rasul tak mengalami nifas. Termasuk Sayyidah Fatimah tak mengalami nifas. Melahirkan tapi tak nifas. Hanya begitu keluar darah habis. Setelah itu tak ada lagi. Maka orang seperti ini, apakah dia mandi wajib atau tidak? Mandi wajib. Dan itu bisa saja terjadi dengan perempuan lain. Habis dia melahirkan, keluar darah sekejap, dan itu nggak ada lagi keluar. Dia cukup mandi wajib setelah selesai darah yang keluar tadi. Setelah itu dia melakukan ibadah normal dan aktivitas yang lain. Kemudian ada lagi sebab yang lain. Orang masuk Islam. Karena orang ketika dia tidak Islam, dia tidak pandai mandi wajib dan tidak ada kewajiban bagi dia mandi wajib. Sementara dia mungkin melakukan hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Dan bisa dikatakan fitrah bagi setiap manusia terjadi sebab-sebab dia mandi wajib. Kalau perempuan, selagi dia normal, haid pasti terjadi tiap bulan. Meskipun waktunya beda-beda, tapi haid pasti terjadi tiap bulan. Kemudian sebab berikutnya adalah, ini agak sensitif sedikit, keluar mani dalam bahasa fikihnya. Yang ini sebabnya nanti banyak. Satu, mohon maaf, berhubungan badan. Berhubungan badan, laki-laki dan perempuan. Keluar dia. Atau
bertemu dua kelamin tapi tak keluar, bertemu tapi tak keluar, tetap mandi juga. Yang ketiga, ini kenakalan anak-anak mungkin, dia lakukan sendiri. Berbagai sebab ini, cara halal, cara haram, semuanya wajib mandi. Keluar dengan berhubungan badan, sehingga keluar dia, atau hanya bertemu kemaluan tapi tak keluar, kemudian dilakukan sendiri, semua itu menyebabkan mandi wajib. Maka boleh jadi ada anak-anak kita yang dia baru dewasa, mandi, dia mengalami mimpi basah, ajarkan ini. Anak kita baru mengalami haid, ajarkan ini. Sehingga setiap kali haid dia mandi. Setiap dia bersih dari haid, dia mandi. Setiap anak kita mengalami mimpi basah, dia mandi. Ini di antara sebab mandi. Saya ulang, 1, haid. Begitu bersih, mandi. 2, nifas. Selesai nifas, mandi. Kalau tak terjadi nifas, dia hanya keluar sekejap, selesai bersalin, mandi. Kemudian orang masuk Islam. Selanjutnya keluar mani. Keluar mani ini ada 3 sebab. 1, berhubungan badan, kemudian keluar. Yang kedua, bertemu dua kelamin tapi tak keluar. Yang ketiga, dilakukan sendiri. Semua ini sebab mandi wajib. Dilakukan cara halal, dilakukan cara haram, wajib mandi. Yang halal saja mesti dimandikan, apalagi yang haram. Maka mesti dilakukan dengan cara mandi wajib kedua-duanya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konsekuensi dari mandi wajib? Kalau orang statusnya wajib mandi, ternyata belum mandi, apa yang mereka tidak boleh lakukan? Nih, boleh saya hapus? Bisa? Oke, nah di sini dulu. Orang kalau dia wajib mandi tapi dia belum mandi, dia tak boleh sholat. Mesti dia mandi baru boleh sholat. Kalau terjadi junub dari malam atau sebelum subuh, mau sholat subuh, mesti mandi dulu. Dan kalau Ramadan atau sedang kondisi puasa, kita belum sempat mandi, rupanya sudah masuk waktu imsak, tetap boleh mulai puasa atau lanjutkan puasa meskipun belum mandi. Kenapa? Karena puasa tidak ada syaratnya suci. Tapi kalau ingin sholat subuh, mesti dia mandi karena faktor sholatnya. Jadi saya ulang, kalau Ramadan mungkin kita agak terasa lambat bangun, sehingga kalau mandi kemudian sahur tidak sempat waktu. Kita begitu bangun langsung sahur, sehingga waktu mulai puasa kita belum mandi, sah puasa kita. Nanti sebelum berangkat ke masjid mau sholat subuh, mandi dulu. Itu yang pertama, sholat. Karena kata Nabi, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Yang kedua, menetap di masjid dengan berbagai alasan. Sehingga perempuan kalau sedang mengalami apakah haid, apakah junub, tidak boleh ikut rapat di masjid, ikut pengajian, ikut kumpul-kumpul, dengarkan tabligh akbar atau berbagai hal yang sifatnya dalam masjid. Kalau luar masjid gimana? Boleh, tapi dalam masjid tidak boleh. Jadi menetap di masjid, baik tujuan i'tikaf atau tujuan yang lain. Ustaz gimana kalau dia, mohon maaf, ini ruang garib atau ruang imam sholat, dia dengan keluarga, tempat keluar cuma ke sini, menuju situ toilet, menuju toilet ke situ. Dia hanya ini satu akses, boleh dia sekedar lewat saja, tapi bukan untuk menetap di masjid. Sekedar lewat boleh. Okay. Yang ketiga, yang tidak boleh lagi bagi orang yang mandi wajib, tawaf.
Karena tawaf ini sama dengan sholat. Bedanya kalau lagi tawaf kita boleh bicara, sholat nggak boleh. Tapi tawaf dengan sholat itu sama, kedudukannya sama seperti sholat. Dan sebagai pemberitahuan, kalau Bapak Ibu pergi ke Makkah, tahiyatul masjidnya justru tawaf. Perbuatan pertama kita buat masuk Masjidil Haram itu adalah tawaf. Itu yang dianjurkan. Sehingga salat di Masjidil Haram itu tidak ada salat tahiyatul masjid, yang ada tawaf untuk tahiyatul masjid. Dan hanya di situ bisa tawaf. Tempat lain tak bisa tawaf. Satu-satunya di dunia bisa tawaf hanya di Masjidil Haram. Selanjutnya, tidak boleh memegang mushaf, membawanya dan membacanya. Termasuk membaca Al-Quran, sekedar membaca saja tak boleh. Dia hafal Quran, dia baca ketika kondisi junub tadi, itu tidak boleh. Atau masjid ada khat, ada kaligrafi, dibacanya niat baca Quran, tidak boleh. Tapi bagaimana Ustaz kalau dia berzikir? Itu kan ada ibu-ibu yang zikir pagi, zikir sore. Ketika dia berzikir, hanya niatnya zikir, meskipun ayat Al-Quran dalam panduan, dalam ramuan zikir tadi, itu jika niat sekedar zikir boleh. Jadi zikir ibu-ibu meskipun dalam kondisi tak sholat itu tetap boleh dilakukan. Baca Quran tidak boleh dilakukan. Saya ulang, kalau ada sekedar niatnya berzikir saja itu boleh, meskipun dari ayat Quran. Termasuk kita mau berangkat baca doa Bismillahi majreha wa mursaha, itu kan ayat Quran, boleh kita baca karena itu adalah bagian daripada zikir. Tapi kalau niat baca Quran tidak boleh. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau dijabarkan 6 yang tak boleh kalau kita mesti mandi wajib. 1, sholat. 2, menetap di masjid. 3, tawaf. 4, memegang mushaf. Megang mushaf itu maksudnya ini Al-Quran yang dibukukan ini mushaf namanya. Memegang ini tak boleh. Membawanya tak boleh. Membaca Al-Quran tak boleh. Kalau ingin mandi wajib, setelah itu baru baca, baru bawa, baru pegang. Kalau belum tak boleh. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada, Bu? Belum? Kalau belum ada, saya masuk kepada rukun mandi wajib. Apa rukun mandi wajib? Rukun mandi wajib ini minimal 2. Apa dia yang 2? 1, niat. Innamal a'malu binniyat. Mandi kita ini mandi wajib atau bukan? Dibedakan oleh niat. Sebagai penggugur kewajiban karena mandi wajib atau tidak? Dibedakan oleh niat. Apa niatnya? Nawaitul ghusla. Saya niat mandi. Liraf'i, untuk mengangkatkan al-hadasil akbari, mengangkatkan hadas besar lillahi ta'ala. Jadi mesti niatnya nawaitul ghusla. Kemudian untuk mengangkatkan hadas besar, lebih baik di ujung itu fardhan lillahi ta'ala, sehingga membedakan mandi wajib dengan mandi yang sunnah. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ini mesti. Atau saya niat mandi wajib karena fardu lillahi ta'ala, supaya membedakan bahwa mandi ini mandi wajib atau mandi biasa, atau dia mandi sunnah. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Sudah itu, mandi niatnya ini mesti dilakukan
saat pertama kita mengguyur badan kita dengan air. Apakah mengguyurnya pakai timba, shower, atau pertama masuk kolam renang? Pertama masuk kepada semua yang berbentuk air tergenang lah. Mau ke danau, mau ke sungai, atau di kamar mandi kita ada bathtub, atau yang lain-lain. Semua yang mengatakan atau yang dipahami kita masuk air, saat pertama bertemu badan dengan air, langsung diniatkan dalam hati. Cukup niat seperti itu. Paham ya? Jadi pertama masuk air, begitu badan mulai dibasahi air, niat nawaitul ghusla liraf'il hadathil akbari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua rukunnya, membasuh semua badan dengan air. Mesti semua badan basuh dengan air. Semua permukaan kulit, semua permukaan rambut mesti basah oleh air. Makanya usahakan kita di badan ini tak ada yang menghalang air sampai ke kulit, baik berbentuk tato atau berbentuk kutek atau berbentuk yang lain. Sebab ketika kita mandi wajib, semuanya mesti kena air di badan. Kalau ada yang menghalangi air, tak sah mandi wajib. Kalau ada menghalangi air sampai ke kulit di bagian wudu, tak sah wudu kita. Sementara setiap muslim setiap 5 waktu mesti wudu. Kalau terjadi hal yang kita sebutkan tadi, setiap muslim mesti dia mandi wajib. Maka mesti semuanya basah. Kalau ibu-ibu saat mandi itu kalau bisa rambutnya dijalin 3, sehingga ketika mandi itu bisa basah semuanya, bisa sampai ke akarnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita basuh badan kita? Asal rata seluruh badan sekali pun cukup. Kalau dilakukan basah 3 kali bagus. Tapi asal sudah sempurna basah semua badan sekali pun cukup. Masuk kolam renang. Begitu dalam kolam renang kita niat, kemudian kita gosok badan semua dengan tangan, yakin semuanya dah kena air, dah tuh keluar, itu dah cukup mandi wajib. Atau shower, sekali diguyur air dengan shower tadi, kita pastikan semua badan kita kena air, kita usap semua bagian badan yang rasanya tidak akan kena langsung oleh shower, baik dalam telinga, kemudian di belakang telinga, kemudian lipatan-lipatan badan, kita bersihkan semua. Ketika sudah rata air, meskipun hanya sekali siram, sudah cukup. Nah, itu. Jadi tidak mesti berulang-ulang, apalagi habis satu bak itu, tidak mesti. Cukup sekali. Lebih sekali boleh, paling banyak 3 kali. Karena ada orang was-was. Orang was-was itu dia tak akan cukup air seberapapun bagi dia. Karena setiap dia mandi merasa ada yang tak sah. Setiap mandi ada bagian yang belum tersiram. Setiap mandi ada saja bagian menurut dia yang belum cukup airnya. Maka cukup 2 itu, niat membasuh semua badan dengan air, rata semua badan. Kalau bisa Bapak Ibu, kita sekali sepekan gunting kuku. Per hari Jumat minimal gunting kuku. Tujuannya apa? Kalau sempat kita wudhu, itu air nggak susah masuk ke dalam kulit kita. Ini kan kulit juga. Kalau seandainya kuku kita panjang, terhalang air masuk sampai ke kulit, itu wudhu kita bisa tidak sah. Makanya Nabi mengajarkan dari awal, kalau kita kuku mulai panjang, potonglah minimal setiap hari Jumat. Kalau potong setiap Jumat akan panjang betul, masih singkat. Dan biasanya orang kalau biasa bersih, kalau kuku panjang itu tak nyaman dia. Kuku panjang tak gosok gigi itu tak nyaman dia. Tak gosok gigi, tak mandi, kuku panjang, rambut panjang, biasanya tak nyaman. Nah, kalau ada orang nyaman dengan kondisi itu, mungkin dia biasa di pinggir jalan, seperti anak pang itu. Kalau anak pang itu kan memang macam sengaja tak diurus.
telinga tentu apa dilobangi, badan tentu apa dicoret. Kain kanvas kan banyak. Kalau mau melukis kain kanvas kan banyak. Atau cari pagar-pagar yang diperbolehkan untuk lukis, lukis di situ. Badan kalau pakai baju udah tertutup, udah tato itu. Untuk apa gunanya tato dibuat? Kadang tato buat di punggung. Kemudian kalau pakai baju tertutup oleh baju, apa gunanya? Menakut-nakuti orang, buka lah. Ini nakut-nakuti orang tapi ditutup, apa gunanya? Dan orang bertato itu tak semuanya juga preman rupanya. Hanya tatonya gaya dia gitu. Gertak sikit sudah kencing dikit celana dia. Apalagi PRW yang gertak. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakan di badan kita bersih, tak ada yang menghalang air sampai ke kulit kita, terutama ketika wudu dan saat harus mandi wajib. Lalu sunnahnya apa? Kita masuk sunnah. Itu tadi rukun. Kita mesti bedakan. Ada rukun, ada sunnah. Rukun tak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak mengurangi. Sunnahnya sebelum mandi baca bismillah. Tentu saja kalau mandi ini bukan di tempat buang air, khusus tempat mandi. Tapi kalau misalnya tempat buang air, baca dengan hati saja. Bukan disebut dengan mulut kita. Bismillah dalam hati. Sudah itu, yang kedua, basuh tangan 3 kali. Tangan kita nih, kalau bisa sampai ke sampai ke sini, atau minimal sampai pergelangan, kayak kita mau wudu, basuh 3 kali. Karena ini tangannya akan gunakan untuk membasuh nanti. Kalau dia sudah bersih, membasuh semua badan aman. Kalau dia ada virus, ada kuman, kita kan nggak tahu semalam dia transit di mana. Entah transit di belakang, entah depan, dari mana nggak tahu kita. Dibersihkan dulu sebelum kita menggunakan membasuh semua badan. Kalau dia berkuman, kita ada selamat. Kemudian sunnah berikutnya membasuh kepala 3 kali. Sekedar basuh kepala aja, basahkan kepala. Dan kalau kita tengok dari teori medis, sebenarnya ini cocok dengan kesehatan. Orang kalau begitu dingin, malam-malam langsung mandi, langsung siram. Khawatirnya suhu badan tak sama dengan suhu ketika air mengguyur badan kita. Meninggal gara-gara itu. Sebagian kan ada begitu. Termasuk perenang. Kalau suhu badan ketika di dalam dengan begitu dia keluar tidak langsung balance, itu bisa meninggal. Makanya orang-orang snorkeling itu yang sampai ke dalam laut itu, dia punya ilmunya, punya sertifikasinya. Karena itu termasuk bahaya. Sebab bukan tenggelam dia, tapi mati dia karena perubahan atau tidak seimbang suhu. Maka begitu kita mandi, kita basuh dulu tangan, basuh dulu kepala, kemudian disunahkan wudu. Sehingga kalau udah wudu ini hampir semua badan mulai basah. Artinya badan itu berangsur-angsur basah. Saya waktu di Padang Panjang diajari oleh orang Padang Panjang. Padang Panjang Bapak Ibu tahu ya, dingin. 6 tahun di situ. Kalau ingin mandi di Padang Panjang atau daerah dingin, basuhnya ansur-ansur dikit-dikit. Basuh kaki dikit-dikit dulu, ujung tangan dikit-dikit, terakhir baru kepala. Dikit-dikit ke atas, terakhir baru kepala. Kalau begitu, insya Allah 1 bak pun habis air nggak akan terasa dingin, kata orang Padang Panjang. Kita coba, rupanya iya. Jadi panas badan itu, ansur-ansur kita keluarkan dari bawah, naik ke atas, dah keluar semua, baru sidang kepala lagi. Dan insya Allah di tempat dingin seperti itu bisa mandi, tidak takut lagi kita dingin. Baru setelah yang tadi itu wudu, basuh kepala, basuh tangan, kita basuh semua bagian badan rata air, semuanya. Mau bagian yang
apa namanya, yang nampak dari kulit luar atau yang bagian dalam kita ratakan dengan digosok. Sehingga sunnah yang lainnya adalah menggosokkan badan. Kan bisa saja badannya sekedar direndam atau sekedar berdiri di bawah shower, di bawah pancuran, bisa saja. Tapi sunnahnya digosok. Semua badan tadi digosokkan sehingga rata. Pakai sabun lebih baik lagi. Yang keenam, memastikan semua lipatan kena air. Semua lipatan badan. Mohon maaf, terutama bagi yang badannya obes, yang gemuknya berlebih. Itu lipatan badannya kadang-kadang agak dalam. Pastikan air sampai pada semua lipatan badan. Kemudian sunnah yang selanjutnya menggunakan air dengan secukupnya, tidak boros dengan air. Jangan mentah-mentah mandi wajib dihabiskan air sebanyak-banyaknya. Enggak. Wudu tak boleh boros, mandi juga tak boleh boros. Dalam apapun hidup kita tak boleh boros. Kemudian sunnah bagi perempuan, khusus bagi perempuan, dia kalau rambutnya panjang, rambutnya di apa istilahnya Bu? Diikat itu, dikuncir, dikepang. Bagi perempuan. Supaya kalau rambutnya panjang, itu pastikan tangan-tangan kita masukkan air ketika keramas. Masuk laki-laki, pastikan tangan-tangan kita masukkan air ke dalam bagian rambut yang dalam itu. Kalau bagian luar langsung tersiram ketika kita membasuh air. Baik, silakan sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bu, yang bertanya. Silakan Mbak. Pemahaman artinya kan panjang itu segala ada ya. Soalnya nggak sah ya kan. Kita nggak berdaya dan itu suatu tren dan nilainya begitu luar biasa. Terima kasih. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, anak kita mau jadi apa saja, ilmu pertama yang dia punya ilmu agama. Sehingga dia mau jadi artis, mau jadi model, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi arsitek, mau jadi konsultan apapun, dia agama patokan pertama dia, baru ilmu dia. Kalau tidak, nanti jangan sampai agama mengikut apa yang dia mau. Sehingga setiap masalah agama ini pengennya rukhsah, pengennya dispensasi, pengennya keringanan. Padahal rukhsah itu ketika kondisi kita tak bisa menjalankan secara normal. Kuku panjang, sholat tidak sah. Kuku pendek, sholat sah. Kalau seorang muslim, dia akan pilih kuku pendek, sholat sah, daripada kuku panjang tapi sholat tidak sah. Ini PR kita Bapak Ibu. Anak-anak kita ikut mode, ikut itu segala macam, mesti ada yang rem. Jangan biarkan dia gas terus. Apalagi kalau kita lihat dalam Islam, menggaya dan berbagai hal yang turunan dari menggaya itu untuk laki, bukan untuk laki orang, bukan untuk orang-orang yang matanya jelatan yang di jalan, tapi untuk laki seorang. Yang disuruh perempuan berhias itu menyambut suami datang.
Disuruh perempuan berhias itu menemani suami, bukan untuk menjadi apakah model di Instagram atau dilihat orang sepanjang jalan. Begitu lihat dia orang, bukan gitu. Justru kalau ada perempuan yang dia pakai parfum tajam betul, sehingga kalau dia lewat itu semua orang melihat dia. Harum, siapa lewat? Itu orang itu susah untuk bisa mencium bau surga, apalagi masuk surga. Sehingga kalaulah ingin menggaya, beli parfum mahal, beli parfum murah, cukup untuk suami. Ustaz gimana kalau kami pergi arisan, pergi acara, pakailah parfum sekedar orang kalau duduk dekat kita tak tercium bau petai, tak tercium bau ikan asin, tak tercium baru habis masak di dapur, tak tercium belum gosok gigi, belum mandi pagi tadi. Minimal itu. Kalau seandainya sudah pakai parfum di sini, tapi orang di jalan itu yang cari-cari, siapa yang pakai parfum ini? Orang seperti itu dia termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi PR kita, Pak, setiap anak kita, apalagi anak kita tumbuh di zaman sekarang, dia sangat terpengaruh oleh medianya. Sebelum dia terpengaruh oleh medianya, bawa dia untuk beragama, bawa dia membaca Quran, menghafal Quran, belajar ilmu agama, termasuk hadir ke pengajian di masjid kita. Ini kan rata-rata yang ngaji ini nggak ada lagi yang muda. Yang muda paling dua tuh. Yang dua ini muda, yang lain lewat semua, ada luar sana semua. Sementara yang akan punya anak kecil dan dia ditiru oleh anak dia, itu yang masih muda-muda itu. Saya sering contohkan, ini air kalau berisi, kita tumpahkan, ada air yang tumpah. Tapi kalau kosong, tak ada yang tumpah. Mak bapak kalau tak sholat, apa yang akan diajarkan kepada anak? Anak akan dapat apa? Maknya tak sholat, bapaknya tak sholat, gimana pula anak akan sholat? Mak tak pandai mandi wajib, gimana anak pandai mandi wajib? Mak tak pandai wuduk, gimana anak pandai wuduk? Sementara yang pertama dia lihatnya, dia melakukan apapun dalam hidupnya, mak bapak dia, orang dekat dia. Makanya rumus Nabi paling pertama dalam mengajar itu adalah al-qudwah, mencontohkan akhlak cara hidup yang baik sebelum menjelaskan dengan lisan. Karena anak kita, silakan Bapak Ibu, kalau ada cucu sekarang, bapaknya sholat di rumah misalnya, atau ibunya sholat di rumah, begitu bapaknya sibuk membentangkan sejadah, dia sibuk cari kain untuk bentangkan sejadah juga. Iya. Makan kita makan pakai piring, pakai tangan atau pakai sendok, dia sibuk juga kalau kita pakai sendok, cari sendok, makan pakai sendok macam kita. Dia pandai mengkopi, meniru. Maka anak-anak itu jarang dia salah didik. Yang betul itu adalah dia bukan apa? Anak-anak itu dia jarang salah meniru. Yang sering terjadi itu salah kita menirukan kepada anak apa yang baik. Dia apa yang ditiru itu dicontoh semua. Keras kita, dia keras juga. Lunak kita bicara, dia lunak juga. Kasar kita bicara, kasar juga. Main tangan kita, dia main tangan juga. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Baik Pak. Bisa jadi dia pipis di dalam kolam renang itu, apakah tidak berpengaruh terhadap pihak mandi dari Pak? Biar Pak. Kalau kolam renang kita tengok airnya banyak atau sedikit, sehingga ada pembahasan air yang banyak, air yang sedikit, gitu Pak. Jadi ada pembahasan keluar dari situ. Sebaiknya memang mandi di air yang ngalir, jangan mandi di air yang tergenang.
ada air sedikit. Air banyak ini rasa, aroma, warna. Kalau masuk najis, tak berubah satu di antara tiga ini, dia tidak menyebabkan dia bernajis. Tidak berubah rasanya, aromanya, warnanya. Tapi kalau berubah karena najis, satu di antara tiga ini, dia menjadi bernajis. Kita mandi tak akan berubah ini, Pak. Kalau air sedikit, itu tak boleh sama sekali. Berapa standar air sedikit, air banyak ini? Dalam kajian fikih, 2 kulah. Dalam kajian kita secara bentuk, kalau liter 216 liter dalam sebagian pendapat ulama. Kemudian dari segi bentuk bangunan 60 cm kali 60 cm kali 60 cm bak kita. Panjang, lebar, tinggi 60. Jadi kalau 60 kali 60 kali 60 semuanya itu sudah dianggap setara dengan 2 kulah. Apalagi lebih dari itu. Kolam renang mungkin 100 kali itu ukurannya. Ya Pak? Jadi kolam renang, sungai, danau, apalagi laut. Nah itu tak pengaruh dengan itu. Ada lagi Bu? Ini ibu-ibu ini di sini dia tak tanya, tapi pas rumah mimpi dia. Kenapa lah tak tanya sama Ustaz tadi kata dia? Atau dia ribut sama dia di rumah. Kan kata Ustaz tadi begini. Ya Bu, biasanya ibu gitu kan, nanti berdebatlah sama dia. Sampai tegang urat leher dia. Ujung-ujungnya tak ada kesimpulan. Ada Bu pertanyaan silakan. Tak ada. Sudah boleh kita sholat? Sudah. Tadi sudah tanda sholat tuh? Sudah Ustaz Niam? Belum? Belum boleh sholat? Berapa menit lagi sholat? Kalau belum saya tambahkan pembahasan sedikit. Apa yang makruh ketika mandi? 1, makruh ketika mandi wajib adalah berlebihan menggunakan air. Yang kedua, mandi di air yang tergenang. Seperti yang disebutkan Bapak tadi. Kecuali airnya itu banyak, kemudian airnya ngalir, atau air itu ditukar dengan apa istilahnya siklus, sekali sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi air kalau tak ngalir otomatis najis, kotoran, virus, kuman, dia muter-muter situ aja, nggak berganti. Yang menyebabkan dia kotor kita, yang memakai kita. Berarti kita menyebabkan mudarat untuk diri kita sendiri. Nabi larang, la darara wa la dirar. Jangan kalian sebabkan mudarat diri kalian, juga jangan kalian mudaratkan orang lain karena perangai kalian. Kemudian itu yang utama makruh di dalam mandi. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana Ustaz? Kalau orang ini dia ada hadas kecil, lalu ada hadas besar. Kemudian dia mandi saja. Apakah cukup mewakili wudhu? Cukup. Kita mau sholat nih. Tadinya tidur, lalu mohon maaf terjadi sebab mandi wajib. Lalu kita mandi wajib. Sebelum subuh, apakah wajib kita wudhu? Enggak. Boleh cukup dengan mandi tadi saja untuk langsung sholat subuh. Hadas kecil terwakili membersihkannya oleh hadas besar, tapi tak sebaliknya. Mandi wajib tak terwakili dengan wudhu. Wudhu terwakili oleh mandi wajib. Yang kedua, bagaimana? Ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Apa yang mesti kita lakukan? Cukup mandi sekali. Contoh, yang mana tahu lah kan, hari Jumat waktu duha, nak ada kegiatan, bosan-bosan kerja apapun, nampak istri cantik pula.
lalu berhubungan dengan istri, mau berangkat Jumatan, kan sunnah mandi hari Jumat. Mandi wajib dengan mandi mau Jumatan sekaligus saja, itu boleh. Jumat sunnah, berhubungan tadi menyebabkan mandi wajib. Sekali mandi itu boleh, tidak mesti 2 kali mandi. Kemudian kalau kita wajib mandi tapi tak ada air, atau kita tak boleh menggunakan air dengan rekomendasi dokter, maka boleh mandi wajib diganti dengan tayamum. Sehingga kejadian tadi yang sahabat cerita pertama tadi itu, kalaulah dia tayamum, tergantikan mandi wajib dan sah ibadah dia. Jadi mandi wajib ini bisa tergantikan dengan tayamum. Kemudian kalau ada kewajiban mandi, lalu ada najis di badan, bagaimana? Apakah cukup mandi wajib atau cukup mesti kita bersihkan najis satu lalu mandi satu? Tidak, cukup sekali mandi bersihkan najis di badan, selesai najis, selesai juga kewajiban mandi kita. Kan mana tahu ada darah nempel di badan, mungkin kita tadinya tersandung batu sehingga ada darah yang beku di kaki, kemudian tidur mimpi, wajib mandi, maka cukup dengan sekali mandi wajib, najis dan hadas langsung terbersihkan. Lalu Ustaz, gimana kalau suami istri mandi berdua langsung? Boleh. Nabi dengan Sayyidah Aisyah dengan istri yang lain itu mandi dalam satu wadah yang sama, itu boleh. Artinya kalau ada yang pengen pula mandi dengan istri, pengen pula mandi dengan suami, boleh, tidak ada masalah. Pastikan saja bahwa airnya tidak menjadi air mustakmal, airnya air mutlak yang bisa menyebabkan kita semua bersih, taharah dengan air yang kita gunakan. Jadi tidak terhalang Bapak Ibu kalau kita mandi dengan pasangan kita. Ada yang belum kita bahas rupanya. Mandi sunnah apa saja? Nah, itu kan baru paham sekarang. Tidak paham? Ya. Ya, sebentar. Ya. Abang kan mau sholat, bangun tidur kan mau sholat subuh. Begitu tidur tadi mesti mandi wajib. Abang mandi wajib, setelah itu tidak lagi wudhu, sudah cukup. Karena wudhu itu menjadi sebab hilangnya hadas kecil, mandi sebab hilangnya hadas besar. Dengan menghilangkan hadas besar, hadas kecil sekaligus terbersihkan atau tuntas oleh hadas, membersihkan hadas besar tadi. Nah, silakan belakang. Ada ibu belakang. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ustaz. Saya ingin bertanya, tadi ada penjelasan yang wajib, kemudian yang sunnah. Saya pernah membaca dan pernah mendengar Ustaz. Tadi memang dikatakan pertama banyak, kemudian basuh kedua tangan 3 kali. Setelah itu mencuci mohon maaf alat yang dianggap kotor begitu Pak dengan tangan kiri. Setelah itu baru cuci kembali dengan air yang bersih, kemudian berwudu. Nah setelah berwudu baru dicuci seluruh bagian tubuh bersama rata dan dimulai dengan bagian tubuh sebelah kanan. Jadi yang saya tanyakan Ustaz, karena tadi ada perbedaan apakah yang mana yang sesungguhnya sebenarnya gitu Pak. Jadi ada keraguan saya di situ, makanya saya tanyakan. Baik.
Jadi Ya, kemudian masalah rambut dikepang juga kami itu khususnya dipakai di nenek juga. Karena kalau kami merasa kalau rambut dikepang apalagi rambut itu tebal, justru tebal panjang justru semakin dikepang justru semakin kurang yakin bahwa tersirat semuanya. Tetapi ketika rambut itu dimulai lepas, kemudian kita alihkan salah-salah semua yang menjadi jemaah kita sampai ini, insya Allah itu akan rata basah. Nah, itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membersihkan kemaluan itu memang termasuk yang disunahkan juga. Jadi begitu kita mulai mandi, kita bersihkan kemaluan dulu dengan tangan kiri. Dan ini tak hanya ketika mandi saja, ketika buang air, membersihkan bekas buang air itu tangan kiri. Semua yang kotor-kotor dianjurkan oleh agama pakai tangan kiri. Termasuk kalau kita menjinjing sendal, itu dianjurkan tangan kiri. Karena kan sendal itu untuk lapisan yang kotor, kan? Maka buat sendal itu dianjurkan tangan kiri. Sehingga Nabi mencontohkan kalau ada orang menjinjing sendal, anggaplah kita perlu pindahkan sendal dari satu tempat ke tempat yang lain, kita jinjing. Itu anjurannya pakai tangan kiri. Begitu juga ketika kita hendak mandi wajib, sebaiknya memang dibersihkan kemaluan kita dengan tangan kiri dulu, baru nanti dibersihkan dengan air tangan kita tadi. Lalu baru kita basuh bagian-bagian badan yang lain seperti yang disebutkan tadi, sehingga tak ada perbedaan, cuma belum disebutkan. Maka sunnahnya bila ditambahkan dengan yang tadi bisa saling melengkapi, bukan perbedaan, tapi belum disebutkan. Untung bertanya sehingga dia menjadi lengkap dengan pertanyaan tadi. Sudah itu apa tadi yang kedua, Bu? Oh, rambut. Jadi gini, dalam hadis Nabi disebutkan hadis Ummu Salamah. Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, inni imra'atun ashadda dhafra ra'si. Rasul, saya ini rambut saya tebal sekali. Kan perempuan wajar ada yang tipis rambutnya, ada yang tebal. Afa angkuduhu lil ghusli minal janabah. Ini rambut yang tebal ini apakah saya urai saja atau saya biarkan? Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, innama yakfiki an tahuthi ala ra'siki thalatha hathiyatin min ma' thumma tafidhi alaikal ma' fa idza anti qad tahurti. Rambut ini cukup dikepang saja 3. Lalu nanti bagian permukaannya kalau sudah basah oleh air cukup. Sama ketika kita berwudu, bagi laki-laki yang punya jambang tebal, itu dia usap bagian permukaan, meskipun tak sampai air ke kulitnya itu sah. Cuma sunnahnya nanti di sela-sela. Jadi kalau rambut perempuan tebal, jadi yang dikuncir dikepang tadi itu lebih dianjurkan kepada yang rambutnya tebal. Sehingga dia kepang 3, ketika dia basuh permukaan sudah basah cukup, dan dianjurkan cukup dia sela-sela rambut dia tadi. Ini berlaku juga bagi laki-laki kalau rambutnya tebal. Saat disiram sudah cukup, tapi sebaiknya di sela-sela ke dalam rambut kita air sampai juga ke dalam kepala. Itu. Kalau diurai bagaimana? Boleh. Ini bagian dari sunnah. Artinya perempuan mau mengurai rambut, mau kepang rambut, boleh. Ketika rambutnya tebal, dia kepang sehingga yang terbasuh bagian permukaan cukup, dan sebaiknya sunnahnya dia sela-sela dengan jari ke dalam bagian rambut yang tebal tadi, dibasahkan tangan kita, dimasukkan ke dalam bagian yang tebal tadi. Cukup, Bu? Cukup ya? Dimengerti ya? Oke, baik. Saya kira cukup, sudah bisa sholat. Nah, saya tambahkan sedikit ini, belum tersebut tadi. Di antara mandi yang disunahkan itu, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mandi ketika berangkat Jumat. Yang kedua, mandi ketika berangkat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, mandi ketika sholat gerhana. Kita berangkat sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Kemudian mandi ketika kita berangkat sholat istisqa. Pergi sholat istisqa-nya. Sudah itu mandi setelah memandikan mayat. Kita sudah mandikan mayat, kita mandi lagi.
Di antara hikmahnya, kan kita memandikan mayat boleh jadi ada najis, sehingga kalau kita mandi bersih semua najis. Di antara hikmahnya, kalau kita mandikan mayat biasanya kita terbawa perasaan. Kalau kita mandikan badan kita, itu kembali fresh lagi. Itu hikmahnya setelah memandikan mayat. Sudah itu sunnah yang lain, kalau kita akan ihram, orang yang haji, orang yang umroh, sudah itu mandi masuk kota Makkah dan Madinah. Jadi sebelum masuk kota Makkah dan Madinah dianjurkan mandi. Sudah itu mandi sebelum wukuf di Arafah. Kita orang Indonesia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Termasuk sebelum mabit Musdalifah, belum Mina, itu dianjurkan. Cuma kita tidak mungkin seperti itu. Tapi mandi setiap hari di Mina bisa. Nah, kemudian mandi di Mina di hari tasyrik. Terutama saat kita akan melontar jumroh Aqabah, Wusta, Ula. Kemudian sunnah yang selanjutnya, saya kira cukup inilah. Secara umum dah cukup. Mandi Jumat, mandi salat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, salat istisqa, mandi setelah memandikan mayit untuk ihram haji dan umrah, masuk kota Makkah, masuk kota Madinah, ketika akan melempar jumrah, ketika akan mabit Muzdalifah, ketika akan wukuf di Arafah. Ini semuanya termasuk mandi sunnah. Hendak kita lakukan, sah ibadah kita. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.